Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu silahkan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Gembala, Pak Fen, dan semua para pemimpin di tempat ini. Oktober 2022 saya datang, masih belum seperti ini. Sudah ada balkon tapi masih triplek di bawah, masih pengerjaan dan sebagainya. Masih pasang AC. Dan sekarang saya datang lagi dan melihat jemaat bertumbuh di tempat ini. Puji Tuhan ya saudara. Bapak Ibu sekalian, Anda boleh mencatat supaya Anda nggak lupa. Jadi gini, kalau firman Tuhan itu ayatnya bisa sama, tapi remanya beda-beda. Kenapa? Kalau saudara pergi ke properti, pembelian properti, maka ada gambar rumah itu. Ada tampak depan, ada tampak kanan, tampak kiri, tampak atas, tampak belakang, kan begitu. Kalau 2 lantai, maka ada gambar dari atas tuh 2 lantai. Denahnya beda kalau 2 lantai. Kalau 3 lantai, beda lagi. Ada 1, 2, 3 dari tampak atas. Nah Anda mau bandingkan Tuhan sama siapa? Tingginya itu bukan 2, 3 lantai, tinggi sekali, unlimited. Jadi selalu ada perspektif yang baru. Karena itu saya minta saudara catat atau saudara foto yang saya mau sampaikan ini. Karena ini pasti akan menjadi berkat buat kita semua. Amin saudara. Nah menyambung tema bulan ini kebangkitan rohani atau spiritual awakening. Saya mau kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang kita tahu mereka orang-orang biasa. Orang-orang yang kelihatannya nggak ada potensi. Tapi bagaimana proses yang membuat mereka bangkit. Bagaimana proses yang membuat rohani mereka bangkit. Bagaimana proses yang membuat pergumulan atau pribadi mereka bangkit. Dan saya mau kita semua sama-sama belajar tentang ini. Nah ini akan diambil dari kitab Matius 14 ayat 22 sampai 27. Saya cerita sedikit Matius 14 ini. Ini kronologis. Pagi-pagi sekali itu Yohanes Pembaptis dipenggal saudara. Bukan dibunuh biasa, dipenggal. Kepalanya taruh di atas nampan. Oh itu horor sekali. Itu menyeramkan sekali. Ya. Pasti ada tetesan darah, mungkin matanya saya enggak, Alkitab tidak mencatat matanya mendelik atau tertutup. Tapi itu Yohanes Pembaptis dibunuh. Itu bagian yang atas Matius 14 ayat 1 sampai ayat perikop itu. Lalu perikop yang kedua atau bagian kedua adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, perikop ketiga yang kita mau baca ini, yaitu Yesus berjalan di atas air. Mari kita lihat sama-sama saudara, Matius 14 ayat 21 sampai 27. Sebelumnya, bisa keluarkan sebelumnya. Nah kita akan sama-sama baca, saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, kalau saudara kelihatan di layar saudara. Matius 14 ayat 21 sampai 27. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. 22 baca sama-sama. 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26, murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27 baca sama-sama, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang, aku ini jangan takut. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kronologis, cerita berurutan. Yang tadi saya bilang Yohanes Pembaptis dibunuh, lalu orang berbondong-bondong mengikut Yesus, lalu orang itu mengikut Yesus mendengarkan, minta disembuhkan dari segala penyakitnya. Dan Matius 14 ayat 21, mari kita lihat sama-sama. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, tidak termasuk anak-anak. Jadi berapa? Wow banyak. Yang pasti lebih dari 5.000.
Menurut para ahli kitab suci, bisa 10.000. Karena zaman dulu orang kalau punya anak tuh banyak. Ya, generasi orang tua kita kalau punya anak tuh 9, 8. Istri saya anak nomor 9 dari 9 bersaudara. Mama saya yang umur 80 itu anak ke-8 dari 12 bersaudara. Banyak zaman dulu. Kalau zaman sekarang anak 2, 1, biaya sekolah mahal, biaya kehidupan mahal, 2, 1. Jarang ada anak yang zaman sekarang di kota anaknya 7 gitu, nggak ada lagi. Tapi kalau zaman dulu, anaknya banyak. Jadi kalau zaman Yesus berapa? Alkitab tidak mencatat, tapi sengaja ditulis, tidak termasuk anak-anak, tidak termasuk wanita. Jadi perkiraan mencapai 10.000 sampai 15.000, ada yang berkata 20.000. Menurut para scholars, para peneliti Alkitab. Nah, jadi saudara-saudara, Anda bisa lihat betapa letihnya murid-murid di situ. Karena kalau jadi asyir, ya berdiri di depan orang banyak, itu capek. Kalau salamin di jemaat, banyak gitu, capek. Kalau memberi makan 10.000 orang, kita anggap aja 10.000 orang. Itu memberi makan, mengatur, duduk. Berkelompok. Di situ duduk berkelompok. Gak ada sound system, lalu membagikan makanan. Wah, itu capek sekali. Mereka pagi-pagi sudah mendengar Yohanes Pembaptis dipenggal. Itu gurunya Andreas. Gurunya Andreas sebelum ikut Yesus. Jadi itu dibunuh. Lebih keji daripada kalau teroris itu ditembak gitu. Tapi kalau ini dipenggal, itu shock secara mental shock. Lalu secara fisik capek. Memberi makan ribuan orang. Nah, saudara-saudara, lalu ceritanya belum selesai. Di ayat 22, sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Kebangkitan rohani dimulai pertama dengan ketaatan. Coba bandingkan saudara murid-murid. Sesudah itu, sesudah kapan? Sesudah melayani dengan capek. Sesudah melayani dari pagi mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh. Mental kepukul. Psikologis kepukul. Secara itu jadi buronan. Lalu melayani banyak orang. Beribu-ribu orang. Fisiknya capek, letih, sudah menjelang malam. Karena menjelang malam Yesus menyuruh mereka memberi makan. Sudah menjelang malam. Jadi capek dari pagi sampai malam, menjelang malam. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah memberi makan ribuan orang itu. Yesus segera, immediately memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu orang banyak pulang. Apa yang kita pelajarin di sini? Tidak ada istilah mundur dalam pelayanan. Baru capek melayanin. Mau istirahat. Mau berhenti. Lanjut. Segera. Jangan tunda. Hari itu juga. Waktu itu juga. Malam itu juga. Segera. Segera ngapain? Segera ke seberang. Lalu sementara Yesus menyuruh orang banyak pulang. Saya tanya sama saudara. Di antara 10.000 itu yang disuruh pulang. Ada enggak dari antara mereka pengusaha? Ada. Jadi pengusaha kalau enggak ngikutin proses murid, Anda disuruh pulang. Ada enggak dari 10.000 tuh orang pinter? Ada. Jadi kalau Anda orang pinter, tidak mengikuti proses murid, suruh pulang. Meskipun Anda punya potensi, suruh pulang. Tuhan nggak bisa pakai. Dari 10.000 itu, ada nggak ibu rumah tangga? Ada. Banyak. Disuruh pulang. Kalau ibu rumah tangga nggak mau ngikutin proses jadi murid, pulang. Yang nggak taat, suruh pulang. Tapi ibu rumah tangga ini pintar masak, suruh pulang. Tapi ibu rumah tangga ini pintar bikin kue, suruh pulang. Tapi pengusaha ini banyak sekali keuntungannya, tokonya besar, suruh pulang. Tapi orang pintar ini pejabat juga disuruh pulang. Cuma ada 2 kelompok yang disuruh terus jadi murid atau disuruh pulang.
sama dengar firman-Nya. Firman yang didengar sama. Khotbahnya sama, pengkhotbahnya sama, mujizatnya sama, makan roti yang sama. Tetapi ada yang disuruh terus, ada yang disuruh pulang. Coba bilang sama sebelahnya, kamu disuruh pulang enggak? Coba bilang sama sebelahnya, jangan disuruh pulang. Tuhan enggak bisa pakai. Tapi Pak, dia lulusan universitas yang paling bagus. Di tanah Galilea, suruh pulang. Tapi Pak, dia pejabat di pemerintah, disuruh pulang. Apapun, ketika nggak bisa ngikutin proses ketaatan, suruh pulang. Tuhan nggak bisa pakai. Sebaliknya orang biasa, tapi mengikuti prosesnya, Tuhan mau pakai. Amin saudara, beri kemuliaan buat Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya lagi, kamu mau Tuhan pakai atau disuruh pulang? Lebih enak mana? Disuruh pulang. Yang namanya taat itu tidak enak. Saya nggak pernah dengar orang ditraktir jalan-jalan disuruh taat. Taat ya, saya traktir jalan-jalan taat ya. Gak ada yang, kalau ditraktir jalan-jalan itu bukan taat namanya. Segala sesuatu yang berbau-bau taat itu nggak enak secara natur. Doa puasa taat. Ibadah, taat. Jalan-jalan, gak usah disuruh taat. Ditraktir, gak usah suruh taat. Kalau hobimu gak perlu taat. Karena itu hobimu. Waktu pandemi itu saya main sepeda, road bike. Jadi sudah biasa itu jam 5 pagi udah keluar rumah. Orang-orang kan mikir gila. Jam 5 pagi keluar rumah berarti jam 4 udah bangun. Lalu gue 100 kilo atau 50 kilo gitu. Tapi buat yang hobi itu biasa. Tapi buat yang gak hobi perlu taat untuk bangun pagi. Buat yang hobi, apa itu mancing ikan di laut, goyang-goyang kapal. Ya udah bayar mahal, lalu ke tengah laut malam-malam kurang tidur, goyang-goyang, mabok laut. Lalu dapat ikan, itu hobi, gak perlu taat itu kalau hobi. Semua yang hobi, hobi itu kesenangan. Yang sifatnya kesenangan gak perlu taat. Ada yang di sini hobi puasa? Halo, hobi makan ada? Banyak. Hobi puasa? Makanya itu blogger-blogger, food blogger itu koko gendut, koko kurus, koko apa itu segala macam. Makanan semua. Gak pernah dibahas hobi puasa, menjelaskan cara-cara puasa. Setiap hari kontennya puasa terus. Gak ada kan? Pasti followernya gak ada. Yang namanya taat, ibadah minggu, Anda perlu taat. Punya tekad. Jadi bagaimana kebangkitan rohani itu dimulai? Mulai dari ketaatan dulu. Meskipun fisiknya capek. Gak ada istilah mundur. Lalu disuruh ke seberang. Saya tanya sama saudara. Pada waktu disuruh ke seberang, murid-murid sudah tahu belum akan ada badai? Belum tahu. Kalau Petrus tahu, pasti dia banyak alasan. Guru, aku mencret-mencret. Aku nyusul pakai kuda aja ya. Gak bisa aku. Nah saudara, mereka akhirnya pergi ke seberang. Kalau saudara tahu Danau Galilea, saya baru pulang hari Kamis 2 hari lalu, baru sampai dari Holy Land, dari Tanah Suci. Galilea itu ya bisa kelihatan lah danaunya. Bukit-bukit semua. Ya kalau ada badai kan kelihatan. Tapi waktu itu murid-murid disuruh pergi ke seberang. Jadi kebangkitan rohani dimulai dari yang pertama apa saudara? Ketaatan. Tuhan gak terlalu peduli, saudara jabatannya tinggi, saudara punya resources banyak, saudara punya pekerjaan bagus. Tuhan gak terlalu peduli, Tuhan lebih peduli murid. Dia suruh 11 murid ini pergi, 12 murid ini pergi ke seberang. Orang banyak disuruh pulang. Nah saudara, saya berdoa diri saya dan kita semua mengikuti proses selanjutnya. Amin. Next step. Jadi jangan berhenti melayanin. Jangan mundur dalam pelayanan. Orang ini maju kok, udah capek maju melangkah ke Danau Galilea. Yang disuruh mundur siapa? Orang banyak. Jadi saya nggak tahu saudara,
Kalau ada yang ingin mundur pelayanan, Anda termasuk orang yang banyak. Disuruh mundur, pulang ke rumah. Bilang sama sebelahnya lagi, jangan mundur. Nah, kebangkitan rohani yang kedua, yang pertama ketaatan, yang kedua keintiman. Nah, ini kita belajar dari Yesus sendiri. Mari kita baca ayat 23 itu yang di layar 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, dia sendirian di situ. Jadi di sini kita melihat Yesus naik berdoa seorang diri ke atas bukit. Memang di Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit. Dan kita tahu barusan ngapain? Barusan victory, barusan menang, barusan memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan, memberi makan ribuan orang. Secara pelayanan berhasil, secara pelayanan penuh kuasa, secara famous, terkenal di mana-mana. Secara itu mujizat terjadi, tetapi dia tetap intim dengan Tuhan. Dia naik gunung seorang diri. Nah, kalau saudara baca di atasnya, itu kronologisnya Matius 14 ayat 13. Tadi kan 23, sekarang kita naik ke atasnya ayat 13. Next slide. Matius 14 ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, apa ini mendengar berita itu? Mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh. Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi pada waktu dia mendengar berita yang mengecewakan, waktu dia mengalami hal yang menakutkan, waktu dia mengalami hal yang membuat down, pada waktu dia mengalami hal yang menggoncang hatinya, pada waktu dia mengalami hal yang mencemaskan karena dia dibaptis langsung oleh Yohanes Pembaptis, pada waktu dia mengalami situasi yang tidak enak, dia intim sama Tuhan, dia mau naik ke gunung seorang diri. Tapi pada waktu dia mengalami kemenangan, pada waktu dia melakukan mujizat, pada waktu pelayanannya berhasil, pada waktu sukses, dia juga berdoa seorang diri ke gunung. Jadi apa yang kita pelajari di sini? Keintimanmu tidak tergantung pada situasimu. Pada waktu kamu down, pada waktu kamu gagal, pada waktu kamu jatuh, pada waktu kamu cemas, pada waktu kamu takut, pada waktu kamu khawatir, pada waktu kamu ketakutan, kamu berdoa seorang diri kepada Tuhan. Pada waktu kamu sukses, pada waktu kamu bonus, pada waktu kamu naik jabatan, pada waktu kamu naik gaji, pada waktu kamu dipromosi, pada waktu kamu berhasil, tetap intim berdoa seorang diri kepada Tuhan. Amin, saudara. Keintimanmu tidak bergantung pada situasimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kadang-kadang ada orang diberkati lupa. Kadang-kadang berkat itu promosi, penghasilan besar, naik jabatan, belum tentu itu berkat. Itu akan menjadi berkat ketika tetap membawa saudara pada keintiman. Sebaliknya promosi, kenaikan jabatan, penghasilan lebih besar, itu akan jadi kutuk ketika saudara menjauh dari Tuhan. Ketika saudara dalam kondisi mapan, ketika saudara dalam kondisi sukses, lalu saudara menjauh dari Tuhan. Sebenarnya itu bukan berkat. Ketika saudara sukses, saudara berhasil, saudara makin dekat sama Tuhan. Daniel contohnya, meskipun dia naik di jabatan pemerintahan, dia tetap berdoa menghadap Yerusalem 3 kali sehari. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Nehemia, juru minuman raja, pegawai yang paling top. Raja sebelum minum sesuatu, harus diminum dulu sama Nehemia. Jadi dia orang kepercayaan raja. Kalau rajanya naik Air Force One, kalau rajanya adalah Presiden Amerika, maka si Nehemia naik Air Force One, bukan naik pesawat yang lain. Jadi dia jabatannya tinggi, tapi waktu dia jabatannya tinggi, penghasilannya tinggi, gajinya besar, dia tetap memikirkan pekerjaan Tuhan. Pada waktu dia mendengar tembok Yerusalem hancur, dia terbeban, dia mau ikut membangun, dia mau ikut susah-susah, dia mau nyediain hatinya, dia mau nyediain waktunya, dia mau nyediain tenaganya, dia mau cari uang untuk pembangunan tembok Yerusalem. Sampai tembok Yerusalem dibangun. Kenapa tembok Yerusalem dia concern? Karena kalau temboknya itu hancur, maka bangsa-bangsa di sekelilingnya menganggap bahwa Allah Israel itu Allah yang kalahan. Karena gampang diserbu, nggak ada temboknya. Bahkan kita tahu Yeriko punya temboknya, China punya temboknya, supaya nggak gampang diserbu.
Setiap kali temboknya hancur, maka bangsanya yang di dalam tembok itu dianggap kalahan. Karena bangsanya kalahan, Allahnya juga direndahkan. Nggak ada yang percaya. Maka orang profesional ini, orang yang punya jabatan tinggi ini, orang yang punya gaji besar ini, orang yang punya status tinggi ini, orang yang dekat sama raja, orang yang ring satu ini, dia cuti, dia pulang ke Yerusalem, dia bangun tembok. Pada waktu dia bangun tembok, dia harus cari dana. Musuhnya bukan di luar, di dalam orang dalamnya sendiri. Bangsa Israel sendiri banyak yang musuh dalam selimut. Tapi akhirnya setelah tembok Yerusalem selesai, dia kembali lagi bekerja jadi juru minuman raja. Saya cuma mau bilang para orang-orang yang bekerja di kantor, orang-orang yang profesional. Jadilah murid Tuhan. Amin. Amin, sudah beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Pertanyaannya, pada waktu Yesus mendengar berita Yohanes Pembaptis dipenggal, dia pengen berdoa seorang diri. Tapi orang banyak ngikutin dia. Berbondong-bondong. Wajar saudara. Kenapa saudara? Karena banyak yang sakit. Sampai akhirnya dia menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mau naik ke bukit, nggak leluasan. Kan nggak tertib. Orang ngikutin itu nggak tertib, nggak selalu di belakang. Ada yang cegat di depan, ada yang cegat di samping. Jadi nggak bisa dia berjalan dengan leluasa. Kenapa orang banyak berbondong-bondong ikut dia? Karena banyak yang sakit. Hari ini banyak yang sakit jantung. Zaman Yesus banyak yang sakit jantung juga. Kecuali zaman Yesus orang nggak punya jantung. Lah kan zaman Yesus semua orang punya jantung. Hari ini banyak yang sakit paru-paru. Zaman Yesus banyak yang sakit paru-paru. Karena semua bernapas dengan paru-paru zaman Yesus. Hari ini banyak yang sakit ginjal. Zaman Yesus juga ada yang sakit ginjal. Apalagi edukasi nggak seperti sekarang. Ya kan, kolesterol, darah tinggi, nggak ada alatnya zaman Yesus itu. Jadi semua sakit yang hari ini ada, zaman Yesus ada. Sakit usus, zaman Yesus ada. Sakit stroke, zaman Yesus ada. Semua sakit yang hari ini ada di dalam tubuh kita, zaman Yesus ada. Mata yang sakit, telinga yang sakit, semua ada zaman Yesus. Karena zaman Tuhan Yesus semua punya mata, punya telinga, sama. Yang membedakan cuman penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Tapi yang anggota tubuh sama. Jadi orang berbondong-bondong. Suatu hari saya mau medical check up, periksa jantung saya di sebuah rumah sakit di Pineng. Bulan Juni, saya mau cek ke dokter ini katanya gitu. Saya daftar di dokter itu secara online. Ternyata Juni antriannya sampai Desember. Alamak, saya bilang. Lalu yang satu lagi Pak, yang satu lagi tahun depan. Waduh, ini saya mau ke dokter atau kemana gitu. Itu dokter yang dalam tanda kutip harganya lebih murah dan bagus. Nah Yesus gratis dan pasti sembuh. Anda bisa bayangkan berapa banyak orang tua yang gendong anaknya demam, nggak tahu ini sakit DBD, DBD belum ada virus kan waktu itu. Ini sakit apa ini? Sakit gigi tumbuh atau sakit apa pencernaan atau kan nggak ada periksa darah. Ada ibu-ibu yang bawa anaknya nangis-nangis. Ada orang anak bawa bapaknya gendong stroke. Macam-macam ikut Yesus. Jadi Yesus pada waktu itu akhirnya nggak jadi ke bukit. Dia nyembuhin orang sakit. Sampai menjelang malam Yesus berkata kasih makan. Maka terjadilah kisah 5.000 orang laki-laki itu mendapat makan, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Setelah selesai, Yesus tetap naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Jadi pelayanan kita tidak menggantikan keintiman kita. Halo, kesibukan kita tidak boleh menggantikan keintiman kita. Sibuk gak Yesus? Sangat sibuk. Aktif gak pelayanan? Sangat aktif. Tidak menggantikan keintiman, tetap dia naik ke atas bukit. Sudah dapat poinnya nih? Jadi bagaimana kita mengalami spiritual awakening, kebangkitan rohani. Yang pertama apa tadi? Ketaatan. Yang membedakan murid dan orang banyak yang disuruh pulang cuma satu, ketaatan. Kalau nggak taat, meskipun punya resources, jabatan, pinter, cantik, ganteng. Banyak yang cantik dari 10.000 itu. Banyak yang ganteng dari 10.000 itu.
Banyak yang badannya, perutnya roti sobek gitu. Zaman 10.000 itu banyak, 10.000 apa 15.000. Suruh pulang, Tuhan nggak bisa pakai. Bedanya apa? Ketaatan. Yang kedua apa? Tidak tergantung pada situasi kita. Dalam keadaan kita belum dijawab doanya, tetap intim. Pada waktu susah, tetap intim. Pada waktu hutang belum terbayar, tetap intim. Pada waktu hutang lunas, apalagi tetap intim. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang pertama ketaatan, yang kedua keintiman. Lalu bagaimana proses orang itu bangkit rohaninya? Yang ketiga, ketekunan. Sudah taat, intim, tekun. Ketaatan, keintiman, ketekunan. Ayat 24, mari baca sama-sama. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Dalam bahasa Inggris dipakai kata headwind. Angin sakal itu headwind. Jadi pada waktu itu belum ada mesin kapal. Jadi kapal itu digerakkan oleh angin. Harusnya angin itu dari belakang mendorong kapal yang ada layar itu ke depan. Tapi ini anginnya dari depan. Masalahnya bukan pada waktu di daratan, tapi sudah sampai beberapa mil jauhnya. Jadi mau mundur nggak bisa, maju nggak bisa. Ada situasi dalam hidup kita, kita mundur sudah nggak bisa lagi. Tapi maju nggak maju-maju. Kita stuck, usaha kita stuck, dagangan kita stuck, jualan kita nggak ada kemajuan. Usaha kita nggak ada kemajuan, penjualan kita nggak ada kemajuan, karir kita nggak ada kemajuan. Saya single, belum ada jodoh, bertahun-tahun nggak ada kemajuan, stuck di tengah. Mundur nggak bisa, maju nggak bisa, headwind, angin dari depan. Di mana orang banyak itu sedang di rumahnya, nggak ngikutin proses. Di mana murid-murid di tengah danau Galilea. Padahal dari pagi, siang, sore, malam gak ada istirahatnya. Di mana orang banyak? Di rumah. Lagi nonton timnas lawan Vietnam, untung menang. Lagi nonton Manchester City lawan United. Lagi makan pisang goreng di rumahnya. Ada yang nonton drama Korea. Macam-macam. Ada yang sudah ngorok. Semuanya zona nyaman. Disuruh pulang. Orang banyak mencari zona nyaman. Murid mencari zona Yesus. Yesus dia tak ada. Tapi di tengah jalan ada angin badai. Yesus di mana? Enggak ada. Yesus lagi di bukit. Saudara, peristiwa yang pertama, Yesus ada di perahu, tidur. Peristiwa yang kedua, badannya enggak ada. Dan murid-murid ketakutan. Saudara-saudara, apa bedanya murid sama orang banyak? Prosesnya. Prosesnya. Saya lulusan kimia. Kalau Anda belajar kimia organik, Anda tahu semua benda di dalam ruangan ini, termasuk tubuh kita, termasuk DNA kita, itu dari atom karbon dengan varian-variannya. Protein semua itu atom karbon. Termasuk alam semesta, termasuk molekul, termasuk bakteri, termasuk virus. Semua benda-benda ini kayu semua dari atom karbon. Nah saudara, saya mau cerita sama saudara bahwa berlian dan batu bara itu sama-sama tersusun dari atom karbon. Yang membedakannya adalah prosesnya. Nasi goreng, nasi uduk itu sama-sama dari beras. Yang membedakan adalah prosesnya. Nasi goreng, nasi uduk, bubur itu sama-sama dari beras. Yang membedakan adalah prosesnya. Sudah tahu berlian? Berlian itu susah diketemukan di atas tanah. Dia ada di perut bumi. Dia harus digali ratusan meter bahkan berapa ribu meter. Jadi di dalam tanah itu atom karbon yang mengalami tekanan yang besar. Panas yang menyala. Kalau dia lolos itu namanya berlian.
Dari mana kita tahu di dalam tanah itu tekanannya besar? Kalau saudara pergi ke suatu desa, ya saya nggak tahu kalau di daerah sini kepulauan, kalau di daerah daratan itu ada pegunungan. Di pegunungan, saudara mendekati gunung, itu sungainya ada batu-batu besar. Dari mana batu-batu besar di sungai itu? Kok ada rapi kesusun di sungai, nggak di tengah jalan? Itu dari dalam gunung. Dari dalam gunung berapi, tadinya gunung berapi, batu yang besar segede apa itu, segede truk atau segede mobil, segede kursi, segede meja, terbang ke atas, tekanannya besar, boom, itu letusan gunung berapi, boom, batu itu menggelinding ke bawah, mengikuti aluran lava sehingga membentuk sungai. Makanya kita suka lihat batu-batu besar tuh di sungai. Berapa besarnya tekanan itu sampai batu itu bisa lewatin puncak gunung. Saya pernah mendaki gunung. Gunung gede, gunungnya anak-anak SMA mendaki. Bukan untuk serius-seriusan ini mah. Ini mau untuk foto-foto aja gagah-gagahan. Jadi gunung gede itu nggak tinggi-tinggi amat. Saya naik ke gunung gede sama teman SMA saya. Kok nggak nyampe-nyampe ya? Saya tanya sama orang yang bawa yang lewat, Pak, puncaknya mana Pak? Ah udah deket Den, itu Den. Berapa lama lagi dari sini Pak? Setengah jam lagi nyampe Den. Oh iya, dalam hati saya udah seneng saya. Dalam hati saya, gue udah gak mau lagi naik ke puncak gunung. Gak nyampe-nyampe, setengah jam lewat, 1 jam lewat, gak nyampe juga. Ada bapak yang bawa rumput untuk ternak. Pak, puncaknya berapa lama lagi? Ngos-ngosan saya, berapa lama lagi? Udah deket Den, itu udah kelihatan. Saya bilang, Pak, bulan juga kelihatan Pak dari sini. Akhirnya saya gak pernah nyampe gunung gede. Cuman bawa badan sendiri. Akhirnya saya turun. Seumur hidup saya belum pernah nyampe di puncak gunung gede. Yang sebenarnya nggak tinggi, itu pendakian pemula itu. Bawa badan sendirinya nggak gampang. Itu batu gede, tekanannya besar. Di dalam perut bumi itu panasnya luar biasa. Kalau gunung mau meletus itu ada asap. Kalau di Jawa namanya wedus gembel. Wah itu kalau kena asapnya itu habis terbakar. Jadi tekanan yang besar, panas yang menyala-nyala. Kalau dibentuk sama tekanan besar, panas yang nyala-nyala, atom karbon itu berubah jadi berlian. Makanya Anda susah dapat berlian. Gak bisa Anda jalan-jalan di depan. Lewatin Indomaret, Alfamart, ada berlian di sini. Asik banget, berlian lagi. Lalu ambil foto, guys, habis ibadah di BCP Tamrin City nih. Ketemu berlian beberapa butir, wah langsung diserbu. Gak mungkin, berlian gak bisa begitu. Makanya mahal, hitungannya karat. Bukan gram, karat. Sebaliknya batu bara, banyak. Hamparan, batu bara itu hektaran. Maka kalau batu bara 1 gram sama berlian 1 karat, bedanya jauh lah. Kualitasnya beda. Coba bilang sama sebelahnya, Anda berlian atau batu bara? Halo, bilang sama sebelah. Kalau nggak ngomong berarti batu bara. Betul Pak, saya marga batu bara Pak. Beda prosesnya. Anda tahu, suatu hari suami istri sedang merayakan anniversary di Jakarta, di gedung bertingkat. Ilustrasi aja. Sayang, kita merayakan silver anniversary, 25 tahun pernikahan. Lalu suaminya kasih makan candlelight, lilin, kasih hadiah. Sebuah kotak merah. Istrinya berbunga-bunga kan, hatinya senang. Lalu dia keluarkan sesuatu benda, rupanya sebuah anting. Ternyata antingnya dari batu bara. Jadi mulut ininya jadi hitam. Istrinya marah, pukul suaminya, kamu kasih batu bara. Ya terung aja marah lah. Bedaknya udah putih, jadi hitam di sini, alis mata pindah ke sini. Tapi kalau dikasih berlian, meskipun kecil, maka istrinya klepak. Sayang katanya gitu, beda prosesnya. Pak Pendeta, boleh nggak saya jadi berlian, tapi prosesnya batu bara? Enak aja. Ikutin prosesnya, amin saudara. Yesus segera akan naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Dia mau meninggalkan berlian-berliannya.
supaya bersinar terang di depan semua orang. Jadi kalau kita sedang melewati proses yang tidak mudah, itu berlian. Suatu hari saya habis khotbah, hari Minggu di suatu hari ya, jemaat saya waktu selesai khotbah, dia samperin saya, Pastor, kenapa hidup saya susah terus ya? Maksudnya, saya udah usaha dagang ini gagal terus. Lalu saya masukin ini, bentok. Utang saya banyak, saya dikejar-kejar debt collector, rumah saya mau disita. Lalu kalau saya bandingin sama paman saya, gak percaya Tuhan. Istrinya banyak. Yang tahu cuma yang ketahuan satu, yang gak ketahuan ada beberapa katanya. Itu kejam sekali sama karyawannya. Kalau mau hamil gitu, cuti hamil gak dikasih. Gaji karyawan gak dinaikin. Tapi makin kaya, makin kaya, makin kaya. Sementara saya rajin ibadah, rajin doa, ikut puasa. Tapi makin keprosok katanya. Gimana yang ngejelasinnya? Gitu. Tuhan kasih hikmat gini, itu cerita belum selesai. Ini cerita belum selesai, masih ada kelanjutannya. Belum tamat nih cerita. Jadi gini, Rasul Paulus waktu belum ikut Yesus, dia terkenal sebagai pembunuh. Tapi dia punya jabatan tinggi di kalangan bangsa Yahudi. Gajinya tinggi, jabatannya tinggi, pemuka masyarakat. Tapi begitu ikut Yesus, dia di buronan, dikejar-kejar, akhirnya nggak harus pindah-pindah tempat, akhirnya dia ditangkap dan dipenggal. Siapa yang memenggal? Kaisar Nero. Pada waktu itu cerita itu, Rasul Paulus yang ikut Tuhan dipenggal. Kaisar Nero yang nggak kenal Tuhan, Raja Roma. Kaya, sukses, berhasil. Cerita belum selesai saya bilang. Coba sekarang, kalau saudara punya anjing, kalau kamu punya anjing, kamu sayang anjing kamu namain dia Paulus atau Nero? Ya Nero dong Pak. Ya itulah Nero nama anjing. Paulus nama anak. Belum pernah saya ketemu orang, nama anaknya siapa? Nero. Nama anjingnya Paulus. Nggak ada. Pasti nama anaknya Paulus, nama anjingnya Nero. Cerita belum selesai. Gak lama kemudian, saya ketemu lagi berapa waktu belakangan ini. Saya dengar cerita, dia sukses Pak. Gulanya diterima. Dia ekspor gula, import gula dari luar negeri diterima. Menang tender banyak. Lalu saya ketemu di lift. Gimana kabar? Baik Pastor. Gitu. Begitu sukses dia diem. Nggak cerita dia sukses. Saya dengar dari orang lain. Kalau ada masalah, dia cerita. Saya undang Pak Cinven bangkit berdiri. Pak Cinven berdiri aja di tempat. Ada ibu nggak di sini? Datang nggak? Ya. Ada ibu berdiri ibu. Ya, oke ibu. Ini Bapak Gembala, Ibu Gembala. Jadi gembala itu, saya insinyur kimia. Saya pernah bangun pabrik kimia Jepang. Lalu saya memutuskan jadi gembala. Gak gampang. Kita harus memikirkan diri kita. Kita harus memikirkan jemaat. Yang tadi itu jemaat saya itu. Masalah cerita. Giliran berkat kagak cerita. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Gembala. Mereka yang mengembalakan kalian. Silakan duduk Pak. Saya harus selesaikan ya. Jadi proses berlian dan batu bara. Markus 6 ayat 48 cerita selanjutnya. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Cerita sama cuma dari sisi Markus. Yesus melihat dari mana? Dari bukit. Betapa payahnya mereka mendayung. Loh, kok bisa? Anda mau lihat seperti apa? Dalam jam 3 pagi, badai, hujan, gelap, lampu teplok di kapal kecil. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Berarti dia tahu mimiknya. Berarti dia tahu situasinya. Ayat ini sangat menghibur Bapak Ibu sekalian. Kelihatannya jauh, tapi Tuhan melihat pribadi-pribadi. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan tahu. Tuhan tahu, meskipun di bukit. Maka kira-kira jam 3 malam, dia datang kepada mereka berjalan di atas air.
Kenapa berjalan di atas air? Karena kalau jam 3 malam, ketok pintu rumah orang dikira maling. Mau sewa kapal Pak, dikira maling. Gak ada orang sewa kapal jam 3 malam. Lalu keburu tenggelam. Jadi Yesus berjalan di atas air. Dalam keadaan terpaksa, Yesus bisa lakukan apa aja. Mau berjalan di atas air, mau terbang bisa. Namanya juga Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dalam jam 3 pagi, badai besar, gelap gulita. Belum lagi uap air. Di tengah-tengah laut sana, Danau Galilea. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka meraih. Sifatnya personal. Ketika Tuhan melihat betapa payahnya saudara bergumul, maka dia berjalan di atas air. Kenapa jam 3 malam? Pertanyaannya kan gitu. Capek loh. Dari pagi sampai jam 3 malam. Saudara, bangsa Romawi membagi malam itu menjadi 4 bagian. Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dalam bahasa Inggris, in the fourth watch, di dalam jam yang keempat. Ternyata bangsa Romawi membagi malam itu menjadi 4. 18 sampai 21 itu menjelang malam. 21, 24 tengah malam. 24 sampai 3 larut malam. 03 sampai 06 pagi-pagi buta. Jadi jam 3 itu perbatasan antara malam sama pagi. Berakhirnya hari itu adalah jam 3. Di dalam Markus 13 ayat 35 dikatakan begini. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Jadi kenapa Tuhan Yesus datang jam 3 malam? Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Apa maksudnya? Maksudnya Tuhan mau bilang gini, pertolonganku tidak pernah terlambat. Berikan kemuliaan. Meskipun pada detik terakhir tetap tidak terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Meskipun terkadang datang pada saat terakhir. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Bagaimana mengalami kebangkitan rohani? Kesimpulannya. K yang pertama apa? Itu yang membedakan dirimu dengan orang banyak. Taat. Ada nggak orang Kristen yang orang banyak? Banyak. Orang Kristen kerumunan. Mendengar firman. Mengalami mujizat. Mendapatkan roti, tapi gak diapa-apain sama Tuhan. Berdoa hari ini, supaya Tuhan pakai. Ada pengusaha, Tuhan pakai. Bagaimana caranya Tuhan pakai? Tenaga, skill, uang, Tuhan pakai semua. Tuhan maha kaya. Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi dengar, pekerjaan Tuhan memerlukan uang. Kalau Anda diberkati lebih, beri lebih. Itu proporsional. Tuhan maha kaya. Dia tidak perlu uang kita. Pekerjaan Tuhan memerlukan uang. Lalu saudara punya skill, libatkan. Saudara punya mulut, pakai mulut saudara. Untuk mengajak orang datang ibadah. Saudara punya handphone, pakai handphone saudara. WA orang-orang untuk datang ibadah. Jam 10 di sini, jam 17 di sebelah sana. Ajak mereka datang. Amin saudara. Taat. Yang kedua apa? Intim. Tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan kita. Yang ketiga apa? Tekun. Karena kita dijadikan berlian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Shikirala barala barala baras. Kirala barala bashikirala barala 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 barala. Haleluya. Kirala barala barala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai waktu 1 menit, 2 menit bicara sama Tuhan. Minggu depan, hari Kamis, kita
memperingati kematian dia di kayu salib. Kasih terbesar. Tuhan mencari murid-murid. Tuhan mau membentuk berlian-berliannya. Siapa yang berkata, ini aku Tuhan, jadikan aku berlianmu. Aku mau belajar taat. Aku tidak mau mundur dalam pelayanan, meskipun capek dan lelah. Aku tidak mau cuti pelayanan. Aku mau setia kepadamu. Setia mengikuti kehendak-Mu. Siapa yang sudah bolong-bolong baca Alkitab, aku mau intim. Kesibukanku, promosi, atau masalah tidak bisa menghentikan keintimanku denganmu. Ya Aba, aku mau rindu baca Alkitab setiap hari, selalu beribadah. Tekun Tuhan, ketika aku diproses, aku adalah berlian-Mu. Tugasku hanya tekun, karena Tuhan melihat, Tuhan tidak pernah membiarkan aku. Pertolongannya tidak akan terlambat. Siapa yang berkata kepada Tuhan, ingin melakukan hal-hal ini, menjelang memperingati kematiannya di kayu salib? Apakah engkau ibu rumah tangga? Apakah engkau pelajar? Apakah engkau karyawan? Apakah engkau pengusaha? Apakah engkau pedagang? Apakah engkau pejabat? Apakah engkau bekerja di pemerintahan? Apakah engkau PNS atau pegawai swasta? Yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi berlian-Mu. Taruh tanganmu di dadamu. Dengan mengikuti proses ketaatan, keintiman, dan tekun mengikuti proses Tuhan. Siapa yang berkata sama Tuhan, aku memulai sesuatu yang baru. Menjelang minggu-minggu salib, minggu-minggu sengsara Tuhan, aku mengingat kematian-Mu di kayu salib. Aku mau mengikuti proses menjadi berlian-berlian-Mu yang taat, intim, tekun. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema yang permanen. Seumur hidup kami pegang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua berlian-berliannya Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Kita berikan kemuliaan.